Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas alur cerita anime gengs. Di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik dari serial One Piece, yaitu membahas fakta seorang Luffy, karakter utama dalam serial anime bajak laut gengs. Pasti seru guys. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Luffy? Meskipun kalian tidak pernah menonton atau membaca serial One Piece, paling tidak kalian pernah melihat karakter ini guys, mendengar namanya, atau melihat logo topi jerami yang sering ia pakai. Apa saja sih fakta dari karakter Luffy yang menarik? Yuk gak usah banyak omong guys, langsung saja kita simak videonya. 5 fakta Luffy sang kapten topi jerami di One Piece. Mengenal Luffy. Luffy adalah pemuda berusia 19 tahun. Saat kecil, dia tinggal di wilayah kerajaan Goa, East Blue. Luffy adalah anak dari Monkey D. Dragon dan cucu dari Monkey D. Garp, ibunya tak diketahui. Terinspirasi oleh Shanks, Luffy kemudian mencoba menjelajahi lautan. Dia juga adalah pemakan buah iblis Paramecia, Gomu Gomu no Mi, yang membuat dia menjadi manusia karet. Luffy memang tidak memiliki saudara kandung atau saudara secara biologis. Tapi, dia memiliki 2 orang yang sudah bersumpah untuk menjadi saudara Luffy. Ace dan Sabo merupakan 2 orang saudara Luffy. Mereka berdua mulai akrab sejak kecil. Mereka juga selalu berpetualang bersama-sama dan saling melindungi satu sama lainnya, sampai kemudian mereka semua berpisah, yang diawali oleh Sabo dan kemudian Ace yang memulai petualangan mereka sendiri sebagai bajak laut guys. Memiliki imunitas pada racun. Setelah bertarung melawan Magellan dan dia selamat, Luffy mendapatkan satu keuntungan yang sangat hebat guys. Walaupun digempur banyak racun, ternyata membuat antibodi dalam tubuh Luffy meningkat guys, dan justru dia jadi tahan racun. Tapi patut diingat, Luffy tidak kebal semua jenis racun. Dia hampir mati di awal Whole Cake Island karena makan ikan berbahaya guys. Kesimpulannya, kemampuan Luffy untuk kebal terhadap racun sangatlah luar biasa. Pengalamannya terkena racun Magellan dan hormon yang diberikan oleh Ivankov, membuat Luffy akhirnya mampu meningkatkan kekebalan tubuhnya terhadap racun guys. Namanya diberikan karena cocok saja, tapi ternyata punya makna. Biasanya seorang kreator menciptakan nama tokoh utama mereka karena memiliki arti atau makna guys, namun agak berbeda dengan Luffy nih guys. Oda mengatakan bahwa pemberian nama, Luffy, didasari hanya karena cocok saja, dan tidak ada makna spesial lainnya. Namun di kemudian hari, Oda menemukan fakta bahwa kata, Luffy, atau Luffing, adalah salah satu bahasa di dunia pelautan, karena itu Oda merasa ada kebetulan yang baik di sini. Fantastis. Nilai buruan Luffy 1,5 miliar belly. Dalam cerita manga One Piece, Kapten Bajak Laut Topi Jerami, Monkey D. Luffy awalnya merupakan bajak laut yang diremehkan. Apalagi dia mulai mengarungi lautan saat usianya masih remaja. Nah, setiap bajak laut pasti memiliki harga buronan alias bounty yang disematkan oleh Angkatan Laut. Berikut evolusi harga buronan tokoh utama dalam manga One Piece ini. 30 juta berry didapat setelah Luffy mengalahkan pimpinan Angkatan Laut dari cabang 153 si tangan kapak Kapten Morgan, mengalahkan bajak laut Buggy, bajak laut Don Krieg dan bajak laut Arlong di Arlong Park. Untuk kamu yang lupa, saat ini harga buronan Luffy setelah alur cerita Whole Cake Island adalah 1,500,000,000 belly atau 1,5 miliar.
Itu sempat jadi nilai bounty tertinggi yang diketahui, karena angka itu melampaui Komandan Yonko seperti Katakuri. Baru setelah para Yonko, Roger, dan Whitebeard terungkap, kita tahu kalau masih ada yang nilai buruannya lebih tinggi dari Luffy. Mulai dari Teach yang 2 miliar lebih sampai Golde, Roger yang 5 miliar lebih. Disebut Morgans sebagai Yonko kelima. Morgans menuliskan kalau Luffy pantas disebut sebagai Yonko kelima. Meski begitu, posisi Luffy ini belum diakui oleh pihak seperti Angkatan Laut dan Yonko lain. Big Mom dan Kaido bahkan tampaknya masih meremehkan dia. 5 karakter One Piece yang bisa belum tahu Luffy disebut Yonko kelima. Untuk Law, dia tahu Jinbe gabung topi jerami. Salah satu hal heboh setelah Whole Cake Island One Piece adalah Morgans menulis berita sensasional yang menyebut kalau Luffy pantas disebut sebagai Yonko kelima, dan prestasinya di insiden WCI adalah kemenangannya. Banyak orang membaca surat kabar yang membahas itu. Kontingen Dressrosa, Alabasta, kelompok Viretang, Crocodile, anggota armada besar topi jerami seperti Bartolomeo, Angkatan Laut. Tapi ada gak sih karakter One Piece yang bisa belum tahu Luffy disebut Yonko kelima? Bisa jadi ada, terutama mereka yang di Wano. Saya hanya menyebut orang yang minimal tahu situasi dunia luar ya. Tokoh seperti Suru dan Tama memang pasti tidak tahu, tapi berhubung mereka terus di Wano, saya ragu mereka bahkan paham konsep Yonko. Itulah 05 fakta Luffy, sang kapten topi jerami di serial One Piece. Gimana menurut kamu guys? Jika ada yang kurang silahkan ditambah guys, di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.